Oke, bulan ini kita akan bicara satu tema yang baru, judulnya Heart of Mission. Hati misi atau hati yang ingin memenang. Secara sederhana begini aja, hati yang ingin membawa orang lain untuk mengenal Yesus. Ya, kata misi di dalam istilah gereja itu artinya begitu. Satu semangat atau satu kerinduan dan satu strategi untuk bagaimana caranya kita bisa membawa orang-orang kepada Yesus. Nah, mengapa hal ini penting? Saya kasih sebuah ilustrasi untuk membuka sharing saya pada siang hari ini. Mengapa hati misi itu penting? Seumpamanya nih ya, katakanlah oleh anugerah Tuhan dan keajaiban yang luar biasa. Satu hari salah satu dari teman-teman di Solid itu bisa menemukan obat dari COVID-19. Luar biasa kali ya. Kalau salah satu di antara kita diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menemukan sebuah obat yang bisa dijual di convenience store. Kalau orang COVID tinggal minum terus besoknya sembuh. Amazing ya. Kalian pengen gak obat kayak gitu? Saya pengen. Saya sampai bilang gini, si David tuh kan nanti kalau udah gede kepengennya jadi software engineer. Saya bilang sama dia, Fit, kenapa gak jadi dokter aja? Jadi scientist. Supaya bisa menemukan obat COVID yang sudah merenggut nyawa mamamu gitu. Karena itu sebuah motivasi harusnya buat dia gitu. Kenapa? Karena saya memang berharap, I hate this pandemic that bad. Sehingga kalau ada orang yang bisa menemukan obat itu, saya akan bersyukur setengah mati. Saya luar biasa kalau ada orang yang bisa menemukan obat itu. Dan rasanya kalau dia adalah orang yang normal gitu ya, yang tidak out of his mind or her mind, ya dia pasti akan kemudian mempublikasikannya dan membuat banyak orang bisa memakan obat itu atau tersedia secara bebas, betul nggak? Kalau mungkin dia tidak punya uangnya, mungkin ada orang lain lagi, ada pengusaha atau bisnismen yang akan mendanai supaya obat ini bisa diterima di masyarakat, betul nggak? Kenapa? Karena memang itu satu-satunya obat, gitu. Kalau minum obat itu orang akan sembuh dari COVID. It's just that simple. If we have something that is so precious. Kalau kita punya sesuatu yang berharga dan kita tahu ini adalah jawaban dari sebuah masalah yang besar dan cuma ini satu-satunya jawaban, maka reaksi paling normal kita adalah pasti akan membagikan, betul nggak? Kalau manusia normal, if you have something that other people don't have and you know that that is the only solution for a problem, maka secara wajarnya kita tuh pasti akan berbagi. Sama dengan kekristenan kita. Kalau kita ngerti, kalau kita meresapi, menghayati dan menghidupi kebenaran bahwa cuma Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka respon yang paling wajar yang kita bisa berikan adalah membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Betul gak? Saya menonton sebuah tayangan di mana seorang penginjil besar yang sudah dipanggil Tuhan tahun 2018 lalu, Billy Graham, berbicara di depan para eksekutif teknologi tahun 1997 atau 98 dalam event TEDx. Dan dia mengatakan secara singkat, saya persingkat begini. Kalian semua orang pintar. Kalian sudah bisa membuat banyak teknologi yang membantu kehidupan umat manusia. Kalian bisa mendaratkan manusia di bulan. Kalian bisa membuat mobil dengan kecepatan tinggi. Kalian bisa membuat obat yang bisa menyembuhkan banyak penyakit di dunia ini. Tapi saya mau tanya sama kalian. Ada 3 masalah di bumi ini yang sampai hari ini belum ada jawabannya. Dan saya yakin tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Yang pertama adalah kenapa ada kejahatan di hati manusia? Adakah obat yang bisa mengobati kejahatan dalam hati manusia? Kalau ada tolong dibuatkan. Supaya tidak ada perang. Supaya tidak ada kejahatan lagi. Supaya tidak ada kriminalitas. Yang kedua, kenapa masih ada kesakitan dan penderitaan? Kenapa tidak ada orang yang bisa menciptakan penawar dari semua jenis penyakit dan wabah di dunia ini? Dan yang ketiga, kenapa masih ada kematian? Kenapa sepintar apapun manusia tidak ada yang bisa menciptakan obat untuk supaya orang tidak bisa mati? Orang bisa memperpanjang umur dengan beberapa teknologi tapi tidak bisa mati. Dan saya percaya dia bilang tidak akan ada yang bisa menjawab ini. Karena untuk 3 hal ini jawabannya cuma satu, Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa menjadi jawaban. Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Wah, semuanya diam. Dan ini yang saya percaya bahwa kita punya sesuatu yang tidak dimiliki dunia ini. Oke,
Dunia punya banyak yang kita nggak bisa berikan. Ya, they have knowledge. Dunia punya unlimited resources, dana yang tidak terbatas. Tapi kita, orang Kristen, kita punya sesuatu yang mereka tidak punya. Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Dan ini heart of mission yang saya kepengen teman-teman solid juga miliki. It's not that I want you all to be a pastor like me. Enggak. Tapi punya semangat ini, punya kerinduan ini. Punya hati ini untuk melihat orang-orang yang belum punya Yesus dalam hatinya dan merasa they need Jesus. They need His love. Nah, saya mau membagikan beberapa fakta ya. Ini di Amerika. Mungkin tidak terlalu relate 100% dengan Indonesia, tapi saya percaya ada yang relate dengan kita. Beberapa fakta dari lembaga survei Kristen di Amerika mengatakan demikian. Ketika orang-orang Kristen di sana ditanya, apakah menjadi orang Kristen yang baik itu sama juga dengan, saya ulang. Apakah menjadi seorang Kristen yang baik di dalamnya termasuk menjadi saksi bagi Yesus. Jadi menjadi saksi bagi Yesus adalah bagian dari salah satu gaya hidup Kristen yang baik. 95% menjawab ya. Menjadi saksi adalah gaya hidup kekristenan. Salah satu bagian dari hidup Kristen tidak bisa dipisahkan. Lalu ketika ditanya yang kedua, sebuah peristiwa yang terbaik yang bisa dialami oleh seseorang dalam hidupnya adalah ketika mereka mengenal Yesus. Atau bahasanya saya ubah. Mengenal Yesus adalah salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup seseorang. Maka 94% orang Kristen menjawab, yes, betul. Mengenal Yesus dalam hidup saya adalah satu hal yang paling luar biasa yang saya pernah alami. Saya harap kita juga berkata amin akan hal itu ya. Kalau enggak berarti saya kembali yang gagal. Yang ketiga, 70% lebih orang Kristen di sana mengatakan bahwa kalau ada seseorang mempertanyakan tentang iman kita, kenapa lo jadi Kristen? Maka 73% orang Kristen bilang, saya bisa mempertanggungjawabkannya. Saya bisa jawab gitu loh. Walaupun dengan berbagai jawaban, tapi saya bisa jawab. Kenapa saya jadi orang Kristen? Saya bisa jawab. Dan kemudian, yang ini khusus milenials kita dan generasi di bawah kita. Milenials di Kristen di Amerika percaya, 70% dari milenials Kristen di Amerika percaya bahwa mereka punya karunia untuk bisa membagikan kesaksian mereka kepada orang lain. Ini angkanya dahsyat sekali. Tetapi masalahnya adalah ketika apakah kamu menjadi saksi. In reality gitu ya, bukan konsep doang nih. Bukan percaya atau enggak. Ngelakuin. Angkanya turun guys jadi 40%. Jadi orang yang udah percaya aja nih, udah ngerti. Itu aja begitu tapi kamu ngelakuin enggak? Enggak gitu ya. Jadi that's the reality. Dan ya saya rasa ini juga kurang lebih more and less sama dengan apa yang kita alami. Nah sekarang saya mau bahas ini hari ini teman-teman. Saya pengen ngajak kita untuk benar-benar punya hati misi, hati yang terbeban kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus ya. Dan topik dari pembahasan saya siang hari ini adalah 3 alasan mengapa kita tidak menjadi saksi. Ada 3 alasan mengapa kita tidak menjadi saksi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, alasan yang sering kali kita bilang, kenapa kita gak jadi saksi adalah, it's not important, gak penting. It's not important. Waduh, gimana nih kalau, ya jujur atau tidak ya, kita ngakuin atau enggak, tapi ini gak usah tulis tangan gitu ya, tapi ini most likely ada orang-orang yang menganggap bahwa, orang-orang Kristen yang menganggap bahwa menjadi saksi itu tidak begitu penting. Nah, jikalau seumpama ini pernah menjadi pemikiran atau perasaan teman-teman, maka most likely, tadi saya kayak pakai kata sambung kebanyakan ya, most likely ada sesuatu yang salah dalam pemahaman iman Kristen kita. Sadar gak sadar? Sekali lagi ya, kalau kita menganggap bahwa menjadi saksi itu gak begitu penting, maka kemungkinan besar ada satu pemahaman yang salah tentang tentang iman Kristen terutama dalam hal keselamatan. Contohnya,
Ada orang-orang Kristen yang masih beranggapan bahwa yang penting kita ini orang baik. Yang penting kan dia orang baik. Kan banyak jalan menuju Roma, maka banyak jalan juga menuju surga. Ada orang-orang Kristen yang masih beranggapan demikian. Lalu dalam hati kalian berkata, loh saya kayak gitu kak, emang salah ya? Gitu. Saya mau bilang begini teman-teman. Kenapa waktu zaman Alkitab, pengikut Yesus itu dianiaya, pengikut Yesus itu dibunuh, justru karena mereka ini percaya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Yesus itu satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita menuju ke kehidupan kekal di surga bersama dengan Tuhan. Yang lain enggak setuju. Yang lain menganggap loh bukan cuma Tuhan Yesus kok. Atau yang lain bilang bukan Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi begini teman-teman, that is the first Christianity. Nah, saya bukan bilang salah atau benar kalau kalian menganggap banyak jalan menuju surga. Yang saya cuma bilang, that's not Christian. Ngerti gak? Iman Kristen itu didirikan oleh orang-orang yang percaya dan menghidupi kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Jadi bukan masalah baik atau tidak baik, tapi masalah benar atau tidak benar. Wah, orang kan bisa selamat dengan berbagai macam cara. Bagaimana kak kalau dia taat di dalam agamanya? Bukankah semua ajaran agama mengajarkan kebaikan? Itu pertanyaan yang sering muncul. Kalau saya boleh jawab, saya setuju kok semua agama mengajarkan kebaikan. Saya setuju kok kalau ada nilai-nilai yang baik yang bisa diambil dari agama yang lain. Ada nilai kebajikan dari agama Buddha yang kita perlu pelajari mungkin. Ada nilai-nilai yang baik, kedisiplinan rohani dari teman-teman kita yang beragama Islam. Sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan. Ya saya hafal bahkan 5 rukun Islam. Ya mengucap kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bila mampu, pergi haji bila mampu. Kedisiplinan rohani mereka perlu kita teladani. Tapi kalau kita bicara kehidupan setelah kematian, kalau kita bicara kehidupan kekal, sebagai hamba Tuhan saya perlu ngomong sama teman-teman sekalian. Hanya Yesus yang saya percaya yang bisa bawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau untuk bantu kita jadi orang baik dunia, oke, yang lain juga bisa bantu. Bahkan ini sering keluar dari kita kan. Banyak orang yang bukan Kristen kok jauh lebih baik dari orang Kristen. Betul ya? Banyak orang yang bukan Kristen kok lebih generous, lebih murah hati, lebih enggak julid, lebih enggak bikin orang kecewa. Ya, saya mengakui itu betul. Tapi kalau kita bicara kehidupan setelah kematian, ini bukan masalah orang Kristennya, ini masalah iman fundamental Kristennya. Iman Kristen itu didirikan oleh Yesus Kristus yang mengatakan bahwa akulah satu-satunya jalan kebenaran hidup. Yuk kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 6. Kita baca nih biar jelas gitu ya. Coba bisa gak ditayangin ayatnya? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus bilang kepada murid-muridnya, akulah, saya pengen tunggu aja kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian, orang Kristen adalah orang yang mempercayai perkataan ini. Jadi kalau kalian mengaku Kristen tapi tidak mengakui kebenaran ini, berarti masih setengah Kristen mungkin. Bisa diperbaiki pemahamannya. Oke? Jangan salah, don't get me wrong ya. Banyak yang ngajar kebaikan. Boleh gak ikutan seminar motivasi? Boleh. Kalau semua tentang hidup di dunia ini, mungkin kita perlu belajar. Bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, bagaimana cara menjadi pengusaha yang berhasil, ya kan? Bagaimana menaikkan followers di Instagram, ya kan? Bagaimana engagement lebih tinggi di TikTok, silakan, gak ada di Alkitab itu soalnya. Tapi kalau kita bicara kehidupan setelah kematian, hanya Yesus yang berjanji akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. That's why we do church. That's why we do ministry. Karena kita tahu itu gap yang harus kita isi. Oke?
So, 3 alasan mengapa kita tidak menjadi saksi. Yang pertama adalah it's not important. Dan saya harap hari ini kita jawab itu. It is important. Katakan sama kanan kiri, penting loh. Bilang sama kanan kirimu, penting. Karena itu cuma satu-satunya obat yang dunia miliki. Kita harus bagikan obat itu. Oke Kak Tony, stop marah-marah. Oke. Gue tahu itu penting Kak. Masalahnya, gue takut. Itu yang kedua. I'm afraid. Gak tahu caranya, takut nih. Takut ditolak, takut dianiaya. Takut dimusuhin. Takut dibunuh. Takut apa lagi tuh? Takut diputus pacar. Gimana nih? Oke, mari kita jawab bersama-sama. Alasan yang kedua ini. Orang Kristen tidak menjadi saksi karena mereka takut. Nah, menurut yang saya pelajari gitu, yang saya alami juga secara pribadi. Ketakutan itu paling besar datang karena gini. Karena kita merasa bahwa kegagalan atau keberhasilannya itu di tangan kita. Sekali lagi ya. Kita takut karena entar gimana kalau gue ditolak, betul gak? Entar gimana kalau gue dimusuhin. Seolah-olah kalau kita jadi saksi, keberhasilan atau tidaknya kesaksian itu atau apakah orang itu kemudian akan mengenal Yesus atau tidak itu bergantung sama kita. Itu yang bikin kita takut, khawatir, overthinking, anxiety. Gitu ya. Saya mau bilang jawabannya, don't put much burden on you. Jangan terlalu taruh burden. Karena begini, menjadi saksi is not as, tidak semenakutkan yang kalian pikirkan kok. Menjadi saksi bukan kristenisasi. Itu mentu merima, tuh bisa buat Instagram tuh ya. Menjadi saksi bukan kristenisasi, bukan. Saksi, mari kita bahas kata. Karena yang Tuhan Yesus bilang di dalam Alkitab tuh menjadi saksi, bukan mengkristenkan orang ya. Pernah dengar kata saksi, siapa yang kuliah hukum di sini? Ada yang tahu definisi dari saksi itu apa? Kan ada terdakwa. Betul gak? Ada jaksa. Jaksa fungsinya apa? Nuntut. Ya pokoknya kalau bisa dia salah gitu ya. Terdakwa berarti kan yang dituntut, yang dipersalahkan. Terus kalau pengacara yang membela supaya hukumannya diringankan atau tidak bersalah. Hakim yang memutuskan. Nah, saksi sekarang apa? Yang melihat kejadian, apa lagi? Memberikan keterangan. Ayo lanjut. Apa? Saksi, saya menyaksikan, kan gitu kan. Jadi by definition secara sederhana, seorang saksi adalah seorang yang harus menceritakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat kepada pengadilan. Betul ya? Jadi itu tanggung jawab seorang saksi. Gak usah ditambahin, gak usah dikurangin, gak usah dibikin-bikin. Cukup ceritain apa yang kamu lihat dan kamu dengar tentang peristiwa yang sedang dijadikan perkara itu. Makanya kalau kemarin yang nonton perjalanan persidangannya Johnny Depp sama Amber Heard, ya, ada yang selalu bilang hearsay kalau bahasa Inggris ya. Kalau misalnya dia lagi ngomong terus si yang gak terima tuh pengacara atau jaksanya bilang hearsay atau keberatan atau objection. Kenapa? Karena ketika si saksi bilang kata si Robert kejadian begini, itu langsung objection. Kenapa? Gak bisa diterima. Kenapa? Karena dia gak ngalamin sendiri. Orang lain dia kata orang, gak boleh. Itu gak boleh dijadikan saksi. Jadi seorang saksi basically, practically, in simplicity adalah orang yang just sharing what he saw and he experienced. Jadi kalau kita punya pengalaman dengan seseorang, punya perjumpaan dengan seseorang, punya hubungan dengan seseorang, maka kita bisa menyaksikan hal itu kepada orang lain lagi, betul gak? If I spend time with Timothy gitu ya, kalau saya jadi temannya Timothy, saya jadi sahabatnya dia, saya ngerti apa yang dia suka, dia gak suka, saya spend enough time with him, maka kalau ada orang lain yang kemudian ingin kenal Timothy, saya bisa bantu dengan kesaksian saya, betul gak? Karena saya punya hubungan dengan dia. That's exactly what it is to be a witness of Jesus. Bukan masalah berapa ayat yang kita hafal atau berapa apa kita bisa khotbah atau enggak. Just share, bagikan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan pernah sembuhkan sakit kita, saksikan. Yesus pernah tolong kita dari kecelakaan, saksikan itu.
Itu jadi saksi. Ingat, coba buka Lukas 5 ayat 10. Ini saya kasih satu pemahaman lagi ya. Lukas 5 ayat 10. Lukas 5 ayat 10 bilang begini. Ini kata-katanya Yesus kepada Petrus setelah dia bikin mujizat. Ya, ikannya jadi banyak. Firman Tuhan bilang, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan, katakan sama-sama, menjala. Menjala manusia. Nah, istilah menjala itu kan dari istilah orang nelayan, betul ya? Apa artinya menjala? Coba renungin baik-baik teman-teman. Apa artinya menjala? Menebarkan jala, jaring atau jala. Apakah, pertanyaan saya ini, apakah seorang nelayan bisa tahu persis berapa ikan yang dia tangkap setelah dia menebarkan jala? Bisa tahu nggak? Apakah seorang nelayan bisa memprediksi apakah dia dapat atau nggak dapat atau berapa banyak dia dapat? Apa tugasnya? Menebarkan jala. Itu tugasnya Yesus kepada Petrus dan kepada kita. Bukan mencoba memaksa orang, dipegang bahunya, digoyang-goyang. Jadi Kristen loh, enggak. Kalau enggak lo masuk neraka, enggak. Tebarin jala aja. Nanti Roh Kudus yang bekerja, betul gak? Kalau dia belum ketangkap, mungkin belum waktunya. Dia harus ngejalanin proses. Saya pernah cerita sering sama kalian, ada satu teman saya yang doain saya sejak SMP supaya saya bertobat. 5 tahun kemudian baru doa itu dijawab. Bukan gara-gara dia. Gara-gara teman lain lagi yang bersaksi buat saya. Ngerti gak? Jadi saksi itu gitu. Don't put a burden. Kalau kamu takut, kenapa? Karena kamu put burden too much on you. Seolah-olah keberhasilan kesaksian itu tergantung pada kamu. Enggak. Bagikan kasih Tuhan. At the least nih ya. At the least. Yang paling sederhana, simpel. Waktu berbuat baik sama orang. Tinggal ngomong gini, Tuhan Yesus sayang sama kamu ya. That's it. Itu udah bersaksi loh. Karena kita sedang mengatakan bahwa kebaikan yang saya berikan pada kamu itu karena Tuhan Yesus sayang sama kamu. Itu yang paling gampang. Ya. Jadi yang pertama tadi alasannya kenapa orang Kristen gak bersaksi? It's not important. Sekarang sudah tahu bahwa it's important. Yang kedua, I'm afraid, saya takut. Jangan takut lagi. Ya. Cerita aja pengalaman kita sama Tuhan. Ya. Saya udah terbiasa tuh nulis momen-momen di mana Tuhan menolong saya. Dan itu akan jadi bank data saya. Kalau saya ketemu orang, terus dia cerita tentang pergumulannya. Lalu kemudian, wah ini relate nih yang ini ceritanya gitu. Ya, satu kali, ini masih udah lama sekali 2013, 2012. Saya sama VOD baru mulai itu ya, belum saling kenal. Ada 2 orang, kita lagi pelayanan keluar kota naik pesawat. Kalau nggak salah itu Dedep sama Andri, itu 2 orang yang terpaksa harus mendengarkan cerita saya selama 3 jam perjalanan pesawat. Karena saya punya waktu 3 jam untuk menceritakan kisah hidup saya gitu ya. Just telling them a story how God changed my life. Bagaimana Tuhan baik dalam hidup saya. Ya, jadi punya heart of mission, jangan takut bersaksi. Kita cuma nebar jala aja. Nanti biar Tuhan yang bekerja. Bilang Tuhan baik, berbuat sama orang. Ya. Pernah ingat cerita saya yang waktu saya di Amerika, dipalak sama orang negro, ingat ya? Tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya, pelayanan. Pelayanan apa nih? Saya cuma bilang sama dia. Karena pikiran saya semua orang yang kulitnya hitam itu menghormati pendeta. Seperti di Papua gitu. Untung saya benar. Coba ketemu negro yang jahat. Saya bilang, ya saya kasih duit nih. Boleh gak saya doain kamu? Di pinggir jalan. Saya doain dia. Saya gak tahu apa yang terjadi sekarang. Orang itu, saya juga mungkin udah lupa mukanya. But I believe that dan bahwa saya menebar jala pada waktu itu. Itu jadi satu benih dalam hatinya. Mudah-mudahan, hopefully ada orang lain lagi yang menyiramnya. Ada orang lain lagi yang menjamah hidupnya. Dan dia bisa jadi orang yang percaya kepada Tuhan. That's it. Jadi jangan put a burden too much on you ya. Bagikan aja firman Tuhan. Bagikan aja kesaksianmu. Dari postingan Instagrammu misalnya gitu ya. Ya, jangan flexing terus. Ya. Jangan flexing itu sebabnya Tuhan baik. Ntar orang lihat flexingnya bukan Tuhan baiknya gitu. Pastikan gitu postinganmu itu benar-benar kelihatan Tuhan yang baik gitu. Bukan kita yang lagi flexing itu ada ujungnya Tuhan baik. Ya, oke. Lanjut, itu beda topik ini kan. Ya, yang ketiga. Alasan yang ketiga kenapa orang tidak menjadi saksi adalah ya oke dah, gue udah bilang, oke Kak Tony, it's important, I agree. Sekarang gue gak takut lagi, tapi caranya gimana? I don't know how, aku gak tahu caranya. Aku bukan pendeta, aku bukan pujangga yang selalu ada, ya kan? Gimana caranya ini? Ya,
Ya seperti yang dibilang, just share the good news. Yang pertama kita bisa mulai dari mendoakan. Saya dulu punya seorang kakak rohani namanya Pendeta Salmon Hutasoit, sudah meninggal di usia muda. Dulu dia kakak pembina kami di Pria Sejati. Kalau saya ingat nama Bang Salmon Hutasoit, saya cuma ingat satu kutipan ini. Dia selalu bilang, kamu akan menjadi dekat dengan siapa kamu berdoa, kepada siapa kamu berdoa, dan untuk siapa kamu berdoa. Kamu akan menjadi dekat dengan siapa kamu berdoa. Maksudnya siapa orang yang berdoa bersama dengan kamu. Jadi kamu dekat sama seorang, doa bareng. Gak ada yang ngerti jok gue? Oke deh lanjut. Yang kedua, kamu akan menjadi dekat kepada siapa engkau berdoa, kepada Tuhan. Jadi kita akan dekat sama Tuhan karena kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita akan dekat kepada untuk siapa kita berdoa. Jadi siapa orang yang kita doain, kita akan jadi dekat sama dia. Nah, ini mengajar saya, ini satu cara bersaksi. Doain. Saya pernah, ada satu masa lebih dulu saya mendoakan satu orang teman, satu orang karyawan. Tuhan jamah hidupnya dia. Nah waktu saya doain itu lama-lama Tuhan kasih hikmat. What to do gitu ya. Apa yang harus saya lakukan untuk orang ini. Bagaimana saya harus membuka hubungan dengan dia. Itu lahir dari doa. Tiba-tiba kita dapat hikmat aja untuk ngomong apa sama dia. Dan itu ternyata benar apa yang dia perlu dengar hari itu misalnya. Itu gak terhitung banyak. Demikian juga orang terhadap saya. Mereka mendoakan saya, mereka jadi tahu Tuhan kasih tahu sama mereka. Apa yang saya butuhkan. Bagaimana mereka harus mendoakan saya. Itu menjadi saksi. That's the listing. Semua orang bisa berdoa dong, betul gak? Ya, semua orang gak semua orang bisa berkhotbah, tapi semua orang bisa berdoa. Satu itu cara yang pertama ya. Yang kedua yang tadi, again, sharing. Berbagi kisah hidup kita, berbagi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya paling gampang pakai metode kalau kita mau berbagi hidup ya. Itu metodenya before after. Jadi kita cerita sama mereka kehidupan kita sebelum kita sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Dan kita cerita yang terjadi setelah kita kenal Tuhan Yesus. Mudah-mudahan setelah kenal Yesus lebih bagus hidupnya ya. Before after gak berlaku, kalau habis kenal Yesus hidup lebih buruk. Jadi bingung kita. Setelah ikut Yesus saya jadi lebih buruk. Itu bukan kesaksian namanya. Ngerti ya? Jadi I don't know how. Start with praying. And then just sharing his love. Ya. Kak Ica ngajar saya banyak tentang hal ini. Dulu kami, sekarang baru ingat nih saya. Udah jarang saya ngelakuin ini. Dulu tuh zaman ada Kak Ica, dia selalu punya sesuatu di mobil. Entah itu snack, sembako, bahkan uang gitu ya. Ada selalu di mobil. Kalau tiba-tiba kita ketemu orang di pinggir jalan atau apa yang kita perlu bantu, kita punya sesuatu untuk diberikan. Berbagi kasih Yesus. Masih ingat ya waktu COVID Solid pernah bikin itu ya. Itu waktu saya turun ke jalan, saya selalu pastiin waktu orang terima, Pak Tuhan Yesus memberkati ya. Saya sebut nama Yesus selalu. Karena cuma itu doang yang saya bisa bilang, saya gak bisa khotbahin dia. Tapi setidaknya dia dengar nama Yesus gitu. Ya, kalau dia orang Jawa ya, Gusti Yesus memberkati ya Pak gitu. Itu aja udah kesaksian buat mereka. So jadi bulan ini, mari kita belajar sama-sama ya. Kita punya heart of mission. Ya, kita punya hati yang mau mengasihi orang-orang, mau membawa mereka datang kepada Tuhan. Saya juga berharap, saya gak tahu apa yang akan di-sharingkan oleh pembicara di minggu-minggu selanjutnya. Nanti saya akan bicara lagi tentang hal ini di tanggal 28, di minggu yang terakhir. Kita berharap setelah bulan ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar punya kerinduan, punya burden untuk bawa orang lain datang kepada Tuhan.